Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita pelajarannya matematika dengan materi pembulatan pecahan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Sekarang kita belajar tentang pembulatan pecahan. Untuk yang pertama, pembulatan pecahan biasa. Pembulatan dan penafsiran biasa disimbolkan dengan lambang seperti ini. Lambang sama dengan yang ada gelombangnya. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian langsung saja ke contoh ya. Nah, seumpama ada soal bulatkan pecahan 2/3 ke satuan terdekat. Ada dua cara. Untuk cara yang pertama yakni dengan menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan dilihat penyebutnya dulu 7. Berarti kita buat garis bilangan dengan berpenyebut 7. Diurutkan mulai dari 0/7, 1/7, 2/7, 3/7 sampai 7/7. Nah, 0/7, 0 dibagi 7 sama dengan berapa? Nah, sama dengan 0. Kemudian kalau 7/7 sama dengan 1. Dan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, kemudian kita cari 2/7. Yang mana? Nah, yang ini ya, yang di lingkar ini 2/7. Yang tinggi lingkar ini 2/7. Nah, 2/7 ini mendekati ke 0 atau ke 1. Itu cara pembulatannya. Dilihat 2/7 ini lebih dekat ke 0 atau ke 1. Kalau dilihat dari jaraknya lebih dekat ke 0, karena dari 2/7 kalau mau menuju ke 0 2 kali lompat, 1, 2. Dan kalau dari 2/7 sampai ke angka 1 berapa kali lompat? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Jadi lebih dekat ke 0. Jadi pembulatan dari pecahan 2/7 yakni 0. Jawabannya ini pembulatan dari 2/7 yakni 0. Kemudian lanjut ke cara kedua. Bulatkan pecahan 2/7 ke satuan terdekat. 2/7 kita tulis dulu cara yang kedua. Nah, perlu kita ingat kalau pakai cara kedua yakni pecahan yang memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kemudian pecahan yang memiliki pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, 2/7 ini kita bagi dulu penyebutnya yakni 7. Setengahnya 7 berapa? 3,5. Kemudian kita bandingkan dengan pembilangnya ya. Pembilangnya 2 ya. Nah, 2 ini kurang dari 3,5, kurang dari setengah penyebutnya. Berarti pembulatannya ke bawah. Nah, kalau ke bawah berarti pembulatannya yaitu 0. Ya, 2/7 jika dibulatkan menjadi 0 karena dibulatkan ke bawah. Itu cara yang kedua. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara pembulatan pecahan campuran. Bulatkan pecahan 1/3/5 ke satuan terdekat. Nah, kalau tadi kan pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. Cara langsung pakai cara yang kedua saja ya. 1/3/5. Nah, perlu diingat lagi. Pecahan yang memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya maka dibulatkan menjadi 0. Kemudian kalau pecahan yang memiliki pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Seperti kayak tadi pecahan biasa. Cuman perbedaannya kalau pecahan campuran kan ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa. Nah, kita pisahkan dulu 1 plus 3/5. Kemudian 3/5 ini kita bulatkan kemana? Nah, dilihat dulu penyebutnya kan 5. Jadi setengahnya 5 itu 2,5. Kemudian
kita lihat pembilangnya angka 3. Nah 3 ini apa? Lebih dari setengah penyebutnya, yaitu 2,5. Jadi pembulatannya ke atas menjadi berapa? 1. Jadi 1 bilangan bulat ditambah pembulatan dari 3/5, yaitu 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi pembulatan pecahan 1 3/5 yaitu 2. Paham ya anak-anak? Nah sekarang kita lanjut ke pembulatan pecahan desimal. Nah perlu kita pahami tentang bilangan satuan, bilangan puluhan, bilangan ratusan dan sebagainya. Seumpamanya ada angka 145,236. Kita satu ini bilangan apa? Ratusan. Kemudian kalau 4 termasuk bilangan puluhan. Kalau 5 termasuk bilangan satuan. Di belakang koma ada 236. 2 ini termasuk bilangan per sepuluhan. Kalau 3 termasuk bilangan per seratusan. Kalau 6 termasuk bilangan per seribuan. Ini dipahami dulu. Angka 1 termasuk ratusan, 4 puluhan, 5 satuan, 2 per sepuluhan, 3 per seratusan, 6 per seribuan. Dipahami letak-letaknya ya. Kalau di belakang koma 2 ini termasuk per sepuluhan. Dua angka di belakang koma termasuk per seratusan. Nah sekarang kita pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Nah, perhatikan angka persepuluhannya. Caranya perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5 bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5 bulatkan ke atas. Perhatikan angka persepuluhan. Persepuluhan itu yang ini ya. Jadi kalau kita urutkan berarti pas yang di belakang koma. Mau ada contoh soal 2,3 kita bulatkan ke satuan terdekat. Kita cari dulu angka persepuluhannya. Gimana itu? Nah di angka 3. 3 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Nah 3 ini berarti kurang dari 5. Nah kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Jadi angka satuannya menjadi 2, tetap jadi 2 ya, karena dibulatkan ke bawah. Dan ada contoh 0,73. Nah kita cari dulu angka persepuluhannya. Di angka berapa persepuluhannya? Di belakang koma pas ya, berarti di angka 7. Bila angka persepuluhannya di angka 7. Nah 7 ini kan lebih dari 5, jadi dibulatkannya ke atas menjadi, jadi satuannya berubah, yang sebelumnya 0 menjadi 1. Itu pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Nah sekarang pembulatan pecahan desimal di persepuluhan terdekat. Nah ini sedikit berbeda. Kalau persepuluhan kalian perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5 bulatkan ke bawah. Dan jika lebih dari atau sama dengan 5 bulatkan ke atas. Perseratusannya berarti yang ini ya. 2 angka setelah koma. Contoh soal 2,34. Nah, kalau mau mencari pembulatan persepuluhan terdekat, kita cari perseratusnya. Perseratusnya di angka 4. Nah, di angka 4 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Angka 4 itu yang merah ini kurang dari 5. Nah kalau kurang dari 5 berarti dibulatkannya ke bawah menjadi angka persepuluhan yang angka 3 ini dibulatkan ke bawah menjadi 2,3. Tetap ya kalau dibulatkan ke bawah. Dan ada contoh lagi 0,75 dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Kita cari dulu perseratusannya. Perseratusannya di angka 5. Nah 5 ini kurang dari 5 atau lebih dari atau sama dengan 5. Nah, nilainya sama dengan 5 berarti dibulatkan ke atas menjadi yang sebelumnya angka
persepuluhannya di angka 7 menjadi dibulatkan ke atas menjadi 0,8 karena dibulatkan ke atas ya. Paham ya? Kalau pembulatan persepuluhan kita lihat di perseratusannya lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kalau sama dengan 5 berarti dibulatkannya ke atas. Kemudian pembulatan persen. Nah, kalau pembulatan persen ini lebih mudah insya Allah. Nah, kalau pembulatan persen dapat dilakukan dengan kepuluhan terdekat. Contoh 18%. Nah, angka puluhannya di angka 8. Nah, ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nah, lebih dari 5 ya. Kalau angka 8 ini berarti dibulatkan menjadi 20, dibulatkannya ke atas. Kemudian ada contoh soal lagi 12%. Angka puluhannya di angka 2. 2 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5. Nah, kalau kurang dari 5 berarti dibulatkannya ke bawah menjadi 10%. Kemudian 75%. Angka puluhannya di angka 5. Ini lebih besar atau sama dengan 5? Atau kurang dari 5? Sama ya 5. Jadi kalau sama dengan 5 berarti dibulatkannya ke atas menjadi 80%. Itu pembulatan persen. Nah, contoh ini ada lagi 95%. Puluhannya di angka 5. Berarti pembulatannya ke atas menjadi 100%. Mungkin hanya ini dari Pak Wahid pembelajaran matematika. Nanti tugas saya kirim melalui WA ya. Terima kasih. Mungkin hanya ini dari Pak Wahid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.